Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini bisa menyapa saudara-saudaraku semua. Dan kebetulan pada kesempatan kali ini kami bareng dengan Gusmar, KPN Nusantara. Gimana kabarnya Gus? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan saudara-saudaraku semua juga dalam kesehatan selalu. Amin. Amin, amin, amin. Ini mumpung bertemu dengan Gusmar, boleh ngobrol-ngobrol sedikit Gus ya? Ya, tentu saja. Ini kami menemukan sebuah video dari Pak Lutfi bin Yahya dalam satu ceramahnya. Ini bagaimana respon tanggapan dari Gusmar. Ini kalau mendengarkan ceramahnya ini. Video apa? Coba diputar. Sebentar. Nah, ini videonya Gus. Kita dengarkan bareng-bareng. Nah, nih. Jangan bikin malu para ulama-ulama kota ini dan ikut andil besar menegakkan merah putih kembali dan dakwatul Islam yang luar biasa. Di zaman Rali 9 sebelumnya berhadapan dengan Portugis, di zaman Sultan Agung berhadapan dengan VOC, dan sampai ke Diponegoro Mojo kita pernah andil obor, pernah andil naon berarti. Ada dengan Portugis karena ikut lain. Tapi alhamdulillah mau ditanya pernah andil naon, andil lagu uji pernah aja iri. Oke. Itu videonya Gus. Itu dalam satu ceramahnya ini Pak Lutfi ini berkata, maukah kalian dipecah belah antara kiai dan habaib, antara TNI dan masyarakat? Ini menurut tanggapan Gusmar gimana? Ini kok agaknya kok jadi mules perut kami ini. Ya, terima kasih Kang Bejo. Ya. Jadi sebenarnya walaupun itu ceramah baru ya, tetapi materinya apa yang disampaikan oleh Pak Lutfi bin Yahya itu sebenarnya kan sudah sering kali disampaikan. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah kalian dipecah belah? Gitu. Yes. Ya, tentu saja bahwa tidak ada yang rela masyarakat kita dipecah belah, bangsa ini dipecah belah. Termasuk apa yang kita suarakan selama ini kan dalam rangka bagaimana kita menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka agar kita tidak terpecah belah, kita tidak diadu domba oleh kelompok pihak-pihak lain, termasuk oleh klan imigran dari Yaman, keturunan Yaman, yang menurut saya justru mereka lebih banyak memecah belah, lebih banyak memecah belah bangsa dan negara Republik Indonesia. Track recordnya ya guys ya. Lah iya, mengatakan bahwa Islam ini datang dari para klan Habib Yaman. Wah. Itu memecah belah. Iya, karena tidak sesuai dengan fakta sejarah. Iya, sepakat. Itu memecah belah antara keturunan Wali Songo dengan masyarakat Muslim di Indonesia. Ingin memisahkan sejarah. Ya. Kita tidak rela sejarah kita dipotong, dipisah, dipecah belah oleh siapapun. Sekarang saya balik bertanya kepada saudara-saudaraku semua. Relakah sejarah kita dipotong, disimpangkan? Saya ingin bertanya kepada umat Islam khususnya, relakah ada dikatakan bahwa Islam yang membawa Islam pertama ke tanah Jawa katanya adalah Habib dari Yaman. Relakah ada di dengan narasi itu? Relakah dikatakan bahwa Islam bahwa tanah Jawa milik Nusantara itu milik Tarim? Aulia Tarim. Relakah Kang Bejo? Ya enggak rela. Rela kan? Enggak rela. Oh ya. Tanah Jawa kok katanya kita itu milik Tarim. Bangsa Indonesia katanya milik Tarim, milik Aulia Tarim. Padahal tidak punya peran dalam. Dari mana sejarahnya?
Nggak Indonesia ya milik Indonesia, milik kita semua. Milik wali-wali Nusantara, milik bangsa Indonesia, bukan milik orang Yaman, Oh, bukan milik wali-wali Dai Tarif. wong kita saja yang pribumi ya, yang seharusnya lebih berat, tidak berani mengatakan seperti itu ya, Gus. Iya. Tidak berani. Kang Bejo warga NU kan? Iya. Relakah Kang Bejo bahwa sejarah NU katanya yang mendirikan adalah mbahnya Habib? Wow, tidak bisa, tidak rela, tidak rela. Relakah ulama, maaf, ulama kiai Kang Bejo, 70 ulama kiainya Kang Bejo dikatakan lebih jelek dibanding satu Habib yang Bodoh. goblok? Oh, ya tidak rela, Rela. tidak rela, Gus. Justru itu. Dan apakah para Habib-Habib itu yang katanya mulia? Habib-Habib yang katanya ngalim, guru-guru mursyid, pimpinan Jatman, pimpinan sufi dunia, pernahkah mengingatkan kepada para Habib yang mengatakan begitu, yang mendoktrinkan bahwa katanya Jawa milik Tarif, Nusantara milik Tarif? Tidak ada satupun. Mengapa itu nggak diperingatkan? Berarti mereka rela bahwa Indonesia, tanah Jawa ini dikatakan sebagai milik Tarif. Tarif. Terus sekarang siapa yang memecah belah? Siapa yang ngobrak-ngabrik sejarah? Relakah Jatman sejarahnya dirubah oleh klan dari Yaman ini? Wah, tidak rela. Pasti itu. Gus. Makanya ngomong gampang, tapi ngomong harus dibuktikan. Lidah tidak bertulang. Lidah tidak bertulang. Jadi ngomongnya A tapi yang dilakukan B. Ngomongnya B yang dilakukan Z. Nah, tuh. Jangan mau dibodohin kita tuh. Justru kita semua ini sedang berbicara keras, berbicara lantang dalam rangka agar bangsa ini tidak terpecah belah. Iya. Tidak diadu domba. Kemarin ada Habib mengatakan, Bansur mau ikuti Mbah Hasyim Asy'ari apa ngikutin Kiai Maduddin Usman. Itu kan dalam rangka memecah belah Banser dengan Kiai-Kiai Nusantara. Dengan fakta yang tidak benar. Kiai Maduddin Usman tidak memusuhi Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Beliau pengurus PBNU yang sangat ta'zim, sangat menghormati Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Dalam pidato-pidatonya sering saya mendengarkan beliau mengajak bagaimana kita ikut terus menjaga ajaran-ajaran Mbah Hasyim Asy'ari. Itu kan doktrin ceramah yang ingin memecah belah Banser dengan Kiai NU. Gak benar. Itu yang menyampaikan seorang Habib. Keturunan Habib atau klan dari Yaman di Banyumas. Iya. Namanya siapa tuh? Muhammad Al-Habsyi. Muhammad Al-Habsyi. Nah, ini contoh. Belum lagi kalau kita tarik di Bogor tuh ada pernah juga yang mengatakan tuh klan dari Yaman tuh. Saudara-saudara ibu, jangan pernah izinkan anak ibu menjadi masuk Ansor. Masuk Ansor Banser. Oh iya iya. Saya yang ngomong, titik. Kalau tidak terima silahkan. Nah, sekarang yang memecah belah siapa? Yang memecah belah kita atau mereka atau saudara-saudara kalian klan Yaman itu? Kan begitu kan? Relakah ulama Nusantara di Banyumas namanya Mbah Malik Hadratus Syekh Mbah Malik bin Kiai Muhammad Ilyas dikatakan menjadi anak keturunan Yaman? Menjadi bin Yahya. Menjadi bin Yahya? Kita nggak rela kan? Nggak rela, Gus. Mau saya yang bukan terahnya saja ngawur. Ya, karena beliau terah Pangeran Diponegoro. Relakah Pangeran Diponegoro tanah air ini diaku sebagai keturunan Yaman? Menjadi Ba'abud. Ada yang menjadi Ba'abud, ada yang menjadi bin Yahya. Bin Yahya. Kita nggak rela, Mas. Bapak-bapak, ibu-ibu, Kiai NU nih, Nun Sewu. Panjenengan semua relakah panjenengan dihinakan, direndahkan, katanya 70 panjenengan. Dibanding satu Habib bodoh. Kalah. Masih kalah mulia, masih lebih mulia Habib bodoh. Relakah panjenengan seluruh Kiai NU ini? Kita nggak rela. Itu kan upaya memecah belah. Merendahkan kita semua. Memecah Kiai NU. Dengan jamaahnya. Agar jamaahnya tidak percaya dengan Kiai NU. Iya. Agar lebih percaya kepada klan Yaman. Terus yang terbaru ini kan gara-gara statement itu saya pastikan, Gus. Terus muncullah pada saat Kiai NU seperti yang terbaru itu yang Kiai Dai Termas itu yang disorakin itu kan waduh. Nah itu dia. Itu kan salah satu dampak. Salah satu bentuk pemecah belahan. Iya. Agar warga NU tidak lagi mendengarkan ceramahnya Kiai NU. Karena lebih bodoh. Dibodohi dengan pesona konser sholawat. Ya sholawatnya bagus. Semua warga NU, semua umat Islam pasti harus memperbanyak sholawat. Tapi kalau kemudian itu dikemas dalam sebuah bentuk konser, kemudian menghilangkan,
kemudian menjauhkan umat dari pengajian kiai, ini yang tidak benar. Buru Gitu. sunnah tapi meninggalkan wajib. Lah, itu dia. Itu sudah tidak benar itu. Ya Itu kalau ajaran siapa kalau bukan ajaran ya, klan dari Yaman itu? makanya mari kita introspeksi diri masing-masing, termasuk para klan-klan dari Yaman ini. Siapapun lah ya yang menyuruhkan agar jangan mau diadu domba, yang mengadu domba siapa? Yang memecah belah siapa? Ya. Sholawatan di acara pengajian itu sebenarnya sudah berlangsung lama di ya. NU. Tapi kan itu biasanya digunakan untuk prolog ya. pembuka sambil menunggu tamu hadir. Kita sholawatan, ada Kiainya hadir. hadir. Setelah itu ya pengajian masuk. Fokusnya acara intinya adalah Mau'izatul Hasan, pengajian oleh kiai. Jangan sekarang kan hawanya dibalik gitu. Auranya dibalik. Di pengajiannya sebentar aja, kalau perlu nggak usah pengajian, konser, sholawat dari awal sampai akhir. Gas sholawatan. Nah kita kan tahu juga banyak laporan dari masyarakat itu yang mengunjungi itu, bahkan katanya ada yang mabuk-mabuk di belakang, joget-joget saja, miras. Ada yang sampai berhari-hari tidak pulang, ngikutin konser sholawat dari satu yang ia lain. Banyak anak sekolah bolos, banyak anak santri bolos tidak pulang. Gara-gara ngikutin konser-konser itu. Nah ini nggak benar dong. Masa sunnah mengalahkan yang wajib. Berarti kalau kita telusuri dengan fakta di lapangan, justru yang memecah belah itu ya golongan mereka ya Gus ya. Dengan fakta-fakta yang tadi saya sampaikan. Iya. Ngakunya sufi. Tapi kalau menurut kami ya sumber fitnah itu benar. Itu kata Kiai Sahril Muhammad. Sufi sumber fitnah. Itu pelesetannya Kiai Sahril. Ya tapi kalau faktanya begitu ya memang nggak bisa disalahkan kalau ada orang ngomong begitu. Kalau kita Gus, itu kan diajari oleh kiai-kiai kita, guru-guru kita, antara ucapan dan hati itu kan harus balance, seimbang. Ya, apalagi ya itu kan ajaran sufi. Lah bagaimana mungkin ajaran tasawuf, ajaran thariqah. Orang yang selama ini sudah jelas datanya gurunya dibinyayakan, kan itu memecah belah. Memecah belah dzuriyahnya dengan leluhurnya, memisahkan dzuriyahnya dengan leluhurnya, apalagi gurunya kan dengan gurunya. Bukan hanya memecah belah secara fisik, secara garis sejarah, tapi secara spiritual. Spiritual. Secara keagamaan. Ini saya pernah sampaikan. Dzuriyahnya ulama-ulama yang dibinyayakan, tawasul hadiah fatihahnya itu dibelokkan ke binyaya. Artinya bahwa hadiah fatihah tidak sampai kepada leluhurnya. Putus ya, Putus. Ibarat orang mau transfer uang, dirubah nomor rekeningnya, kan nggak sampai kepada sumbernya. Belok ke orang lain. Rekening yang beda. Rekeningnya beda. Wah, berat ini guys. Tanda tangannya beda. Maka yang turun bukan nur leluhurnya, bukan nur Pangeran Diponegoro. Bukan nur leluhur kita. Yang turun adalah nurnya Yahya. Bukan nur, nggak tahu cahaya. Kekuatan apa dari Yaman sana? Kalau istilah film itu saya keingetan gelembung-gelembung. Lah ya itu nggak tahu yang turun itu apa itu. Bukan nur menurut saya karena nggak jelas mereka. Asal usulnya kan mereka nggak jelas. Nggak jelas ya. Ubaidillah dicari-cari nggak ketemu. Lari kemana itu? Yang turun, makanya kemudian yang turun nggak tahu itu cahaya dari mana. Akhirnya menjadi mukibin buta, pecinta buta, kayak orang kena sihir. Iya. Dikasih penjelasan apa nggak mau. Pokoknya ikutnya mukibin, kalau nggak ikut katanya nggak masuk surga. Mati urip melu kabib. Kucluk itu namanya. Geblung betul. Tahu kucluk ya? Ya tahu. Kucluk. Lengob. Saya kira itu jawaban dari saya kan. Iya. Berarti intinya begini Gus, mereka yang selalu koar-koar, jangan mau dipecah belah, justru mereka yang memecah belah ini. Iya. Intinya seperti itu. Bahwa apa yang tadi disampaikan ya betul semua. Kita semua, tidak ada yang salah. Apalagi kader NU yang sudah pernah mengikuti jenjang pengkaderan dimanapun lah ya, baik di IPNU, di Banser Ansor, di PKPNU, MKNU, alhamdulillah ikut semua itu. Ansor. Itu ajaran dasar. NKRI, harga mati, negara kesatuan. Sudah katam lah intinya. Katam itulah. Tapi sekarang yang penting prakteknya.
Prakteknya seperti apa? Apa yang Anda katakan harus sejalan lurus antara lisan, hati, ucapan, dan pikiran. Sesuai tidak dengan perilaku. Lah ya, Anda mengatakan, mari kita jaga persatuan, jangan sampai terpecah belah. Lalu sampean memecah belah kok. Memecah belah antara Mursyid Thariqah dengan PBNU. Ya, iya. Iya kan, memisahkan guru-guru yang Mursyid jelas Thariqah. itu, yang jelas ya guys. Pengurus-pengurus Thariqah di Indonesia diberikan surat, jangan hadir. jangan hadir undangan PBNU. Itu kan memecah belah Mursyid, memecah belah pengurus Jatman dengan PBNU, dengan induk organisasinya. Mau ngomong apa coba? Itu fakta. Fakta itu. Belum lagi yang Jatman ala Pekalongan itu ada SK Kemenkumhamnya, Gus. Itu juga memecah belah itu. Itu bukan hanya memecah belah itu. Masa Banom bikin SK Kemenkumham sendiri kan? Itu Jelas itu. perampasan itu. Pembangkangan, perampokan. Jadi musuh dalam selimut, bikin organisasi di dalam organisasi. Nggak benar. Makanya nggak ada yang tidak sepakat tentang bagaimana kita harus bersatu. Itu yang biasa kita kampanyekan. Tapi mari kita introspeksi diri, mari kita buktikan dalam perbuatan sehari-hari. Kalau ingin menjaga negara ini, ibarat kalau saya gambarkan ya, Indonesia adalah rumah kecil. Ya. Mari kita jaga, ada orang tamu masuk ke rumah kita sambut dengan baik. Mereka ikut tamu itu menjaga rumah kita, ikut membantu ngecat, ikut membantu bangun. Ya terima kasih. Iya, terima kasih. Tapi jangan kemudian merasa memiliki rumah kita ini. Apalagi sampai merubah sertifikat rumah ini menjadi atas namanya. Berat memang, Gus. Itu bukan memecah belah lagi. Merusak itu. Merampok ya. Secara halus. Iya, kalau orang luar tahunya, oh bagus banget ya, Anda punya tamu tapi kok perhatian sekali dengan rumahmu, ikut menjaga, ikut mengkampanyekan, ikut merumat. Ujung-ujungnya sertifikat itu diganti. Sudah atas namanya. Bajingan kan namanya. Perampok, betul. Perampok namanya. Jadi penipu halus itu. Ya, penipu halus. Penipu halus. Ada lagunya itu. Ada lagunya yang viral itu. Mungkin cukup ya guys ya. Ngobrol-ngobrol kita pada kesempatan kali ini. Ya, saya kira intinya bahwa semua warga Indonesia, apalagi kader-kader NU itu hatam lah tentang NKRI harga mati. Bagaimana menjaga persatuan, bagaimana menjaga Bhinneka Tunggal Ika agar tetap subur. Intinya semua sudah hatam. Tapi yang sedang kita persoalkan, orang yang mengkampanyekan itu mestinya adalah orang yang bisa membuktikan diri sebagai orang yang juga mempersatukan. Jangan ngomongnya A di luar, di belakang B di belakang paling rusak, ngerampok sejarah, bikin makom palsu, sejarah NU disimpangkan, Jatman mau dikangkangi, apa-apaan. Ini jelas sudah. Itulah. Terima kasih Gus ya atas ngobrol-ngobrolnya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat saudara-saudara kami sebangsa setanah air. Terima kasih banyak. Tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Dan jangan mau dipecah belah, tapi dalam rangka sesuatu yang real ya Gus ya. Jangan mau dibodohi lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.